Halo. Pull. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Fitria Novembriana, Erin Hairina Zulfa, Yuda Pramudiawan, Nadia Rahma, dan Ilmiah dari kelas Akuntan Syariah 3A IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini, kami akan membahas mengenai analisis perhitungan harga wajar menurut Benjamin Graham dari perusahaan yang bergerak di sektor cyclical. Pertama-tama, di sini sudah tertera daftar 40 perusahaan terbaik yang sudah diperingkatkan. Pemeringkatan tersebut dari perhitungan ROCE atau Return of Capital Employed dan EY atau Earning Yield yang sudah kami hitung lalu kami compare, dan perusahaan-perusahaan inilah yang menduduki 40 teratas dari perusahaan lainnya. Karena kelompok kami mendapat sektor cyclical, maka kami memilih perusahaan BRAM atau Indokorsa Tbk yang berada di urutan 33 sebagai perusahaan utama yang kami analisis dengan perusahaan pesaingnya, yaitu yang pertama ada CSAP atau Catur Sentosa Adi Prana Tbk, yang kedua ada MAPI atau Mitra Adi Perkasa Tbk, yang ketiga ada BAYU atau Bayu Buana Tbk, dan yang keempat atau yang terakhir ada ACES atau S Hardware Indonesia Tbk. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak profil perusahaan dari perusahaan BRAM atau Indokorsa Tbk. Indokorsa Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan dan pemasaran ban. Perusahaan juga menghasilkan benang nilon dan benang polyester. Perusahaan memasarkan produknya baik di pasar domestik maupun pasar internasional seperti Thailand, Jepang, Taiwan, Cina, Korea Selatan, dan Turki. Perusahaan memiliki fasilitas manufaktur di Citerep, Indonesia. PT Indokorsa Tbk didirikan pada tanggal 8 Juli 1981 dengan nama PT Brantamulia. Dengan kepemilikannya dikuasai oleh sejumlah pengusaha lokal yaitu Robi Sumampo, Ibrahim Rizjad, Henry Pribadi, dan beberapa pemegang saham lainnya. Produksinya baru dimulai pada tanggal 1 April 1987 dengan kapasitas produksinya mencapai 12.000 ton per tahun. Awalnya hanya 3.200 ton dan akan ditingkatkan menjadi 16.000 ton per tahun, dengan setengahnya untuk pasar lokal dan setengahnya ekspor seperti ke Malaysia, Pakistan, dan lainnya untuk berbagai perusahaan ban. Korsa Global mengumumkan niatnya membeli 50% saham PT Brantamulia Tbk. Pengambil alihan ini diklaim untuk memperkuat bisnis Brantamulia menghadapi tantangan global. Di bulan yang sama, akuisisi dilakukan dengan 51% saham Brantamulia beralih ke Korsa, menjadikannya pemegang saham mayoritas dan beralih ke pemilikan asing. Walaupun Rizjad dan Robi masih memegang saham total sekitar 28%. Di tanggal 28 Juni 2007, PT Brantamulia Tbk berganti nama menjadi PT Indokorsa Tbk, menyesuaikan pemilik barunya. PT Indokorsa Tbk adalah sebuah perusahaan publik di Indonesia dengan kode BRAM yang bergerak di bidang manufaktur, terutama di bahan baku ban seperti kain ban dan benang dari nilon dan polyester. Perusahaan dapat memproduksi kain ban sampai dengan 60 kiloton per tahun dan produksi pabrik benang polyester dan nilon adalah sebesar 39 kiloton dan 24 kiloton per tahunnya. Berkantor pusat di Bogor, perusahaan ini membapakkan anak usaha dan Korsa Teknik Tekstil AS yang juga merupakan anak usaha dari konglomerasi Sabancı Holding yang berdomisili di Turki. Pabrik kain ban Brantamulia atau Indokorsa ini merupakan pabrik kain ban yang pertama di Indonesia dan ASEAN, dan dengan cepat berkembang sebagai salah satu pemain utama di pasar ban global, yaitu sebesar 6,6% pada 1990 dengan 1/3 hasil produksinya dijual ke Bridgestone dan 29%-nya ke Goodyear. PT Indonesia Korsa membangun Asia Pasifik atau APAC Technical Center, merupakan tempat penelitian dan pengembangan Korsa ketiga setelah pembangunan sebelumnya yang berlokasi di Izmit dan Istanbul, Turki.
Indokorsa merupakan produsen kain ban pertama yang menggunakan tenaga surya di Asia Tenggara sebagai upaya pengurangan emisi sebesar 3% per tahun. PT Indokorsa Tbk diberi penghargaan 100 Fastest Growing Companies Award dari majalah Infoblank sebagai salah satu dari 155 perusahaan dari perusahaan publik yang berhasil mencatat pertumbuhan tercepat dalam 5 tahun terakhir dengan pertumbuhan laba 2 digit. PT Indokorsa dianggap berhasil tumbuh dengan membukukan pendapatan positif di tengah tekanan penurunan ekonomi. Profil perusahaan Indokorsa didirikan pada tanggal 8 Juli 1981 dengan kode industri E112, sektor barang konsumen non-primer di IDX IC atau aneka industri di JASICA, dengan subsektornya otomotif dan komponen otomotif di IDX IC atau otomotif dan komponennya di JASICA, dengan industri komponen otomotif dan subindustrinya ban, tanggal IPO 5 September 1990 dan jumlah saham beredarnya 450.056.980 lembar atau 450,06 juta lembar dengan kapitalisasi sebesar 2,72 triliun. Dan daftar pemegang saham di atas 5%, yang pertama ada PT Ridjason Suryatama sebesar 5,61%, yang kedua Korsa Teknik Tekstil AS sebesar 61,59%, yang ketiga Endang Lestari Pujiastuti sebesar 16,57% dan masyarakat sebesar 16,23%. Dengan Dewan Komisaris, yang pertama ada Mehmet Mesut Ada sebagai komisaris, Adil Ilter Turan sebagai komisaris, Andres Lesmana sebagai komisaris, Fatma Arzu Erjini sebagai komisaris, dan Ibrahim Ozgur Yildirim sebagai presiden komisaris. Dan direksi, yang pertama ada Omur Mentes sebagai presiden direktur, yang kedua Raden Wahyu Yuniarto sebagai direktur, Bulan Bustugen sebagai direktur, Umit Coskun sebagai direktur, dan anak perusahaannya yaitu PT Indokorsa Polyester sebagai produsen benang ban polyester 99,9100036% dan Thai Indokorsa Co. Ltd. sebagai produsen kain ban 64,19002444%. Nah, selanjutnya untuk perhitungan harga wajar menurut Benjamin Graham. Mengutip dari situs Investopedia, untuk menghitung harga wajar saham Benjamin Graham, kita harus mengetahui nilai fundamental saham dengan memperhitungkan laba per saham dan nilai buku per saham perusahaan. Menurut teori, setiap harga saham yang ada di bawah angka Graham dianggap unvalued atau dengan kata lain layak untuk diinvestasikan. Angka Graham sendiri merupakan istilah batas atas kisaran harga yang harus dibayar oleh investor untuk membeli saham tersebut. Angka Graham dinormalisasikan dengan faktor 22,5 yang merupakan prinsip Graham bahwa batas harga saham mewakili price per earning ideal tidak boleh lebih dari 15 kali dan price per book tidak lebih dari 1,5 kali. Untuk bisa menggunakannya sebagai perhitungan, berikut rumus formula Graham yang perlu diketahui. Rumusnya, EV sama dengan akar dari dalam kurung 22,5 dikali earning per share dikali book value per share. Earning per share atau EPS adalah laba per saham yang dihitung sebagai laba bersih sebuah perusahaan yang dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar di pasar. Lalu untuk book value per share atau nilai buku per saham adalah rasio ekuitas yang tersedia untuk pemegang saham, biasanya dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Untuk menghitung margin of safety-nya adalah MOS sama dengan dalam kurung EV dikurangi harga saham, tutup kurung dibagi EV dikali 100%. Nah, untuk perusahaan kita yang utama yang akan dibandingkan dengan pesaing yang lainnya, kita mengambil dari 40 perusahaan terbaik yang sudah diurutkan tadi sebelumnya di Greenblatt. Yang pertama yaitu perusahaan Bram. Kita mengambil perusahaan Bram untuk menjadi utamanya. Diketahui EPS dari RTI
perusahaan Bram ini sama dengan nilai 678 dan BPPS-nya di RTI itu ada 7.364,60. Harga sahamnya 5.875. Nah, langsung aja kita jawab. EV sama dengan akar dari 22,5 dikali earning per share dikali book value per share sama dengan EV-nya itu sama dengan akar dalam kurung 22,5 yang tadi sudah rumusnya itu 22,5 dikali dengan EPS-nya itu 678 dan BPPS-nya itu 7.364,60 dengan total nilai sebesar 10.606,5792 318 undervalued. Lalu MOS-nya ini dalam kurung EV dalam kurung harga total yang tadi sudah dihitung EV-nya yaitu 10.606,5792318 dikurangi dengan harga sahamnya yaitu harga sahamnya 5.875. Nah, dikali dengan 100% dibagi EV-nya lagi dibagi dengan EV yaitu 10.606,5792318 dengan diperoleh total MOS-nya yaitu dari perusahaan Bram di atas 30% yaitu dengan total nilai 44,60%, yang dimana perusahaan Bram ini bisa kita layak untuk diinvestasikan gitu. Catur Sentosa Adiprana Tbk adalah perusahaan induk yang bergerak di bidang penyediaan bahan baku. Bisnisnya tergolong dalam dua sektor operasi, yaitu distribusi dan retail. Untuk sektor distribusi diklasifikasikan menjadi sektor distribusi bahan bangunan, yaitu penjualan keramik, cat, finishing kayu, dan lain-lain. Distribusi bahan kimia, yaitu penjualan titanium dioksida, dikloropren, asam asetat, elastosil, dan lain-lain. Dan sektor barang konsumsi, yaitu penjualan biskuit, kacang tanah, jaringan, minyak goreng, dan barang konsumsi lainnya. Untuk sektor retail selanjutnya dikelompokkan menjadi bahan bangunan dan sektor retail perbaikan rumah. Beroperasi dengan merek Mitra 10 dan Mitra 10 Express. Dan sektor perabot rumah tangga beroperasi dengan merek Atria. Profil perusahaan didirikan pada tanggal 31 Desember 1983 dengan kode industri E743. Sektor barang konsumen non-primer atau perdagangan, jasa, dan investasi. Subsektor perdagangan retail atau perdagangan eceran dengan industri retail khusus, industri retail barang rumah tangga, dan tanggal IPO yaitu tanggal 12 Desember 2007 dengan jumlah saham yang beredar 5.683.175.151 lembar atau 5,68 miliar lembar saham dengan kapitalisasi yaitu 3,55 triliun. Untuk pemegang saham di atas 5%, PT Buana Tata Adi Sentosa 32,009%, DB Sport DCS AC Nation Discovery Master Fund 13,18%, GBS Bank Ltd SE Albizia Asian Opportunities Fund 10%, SCG Retail Holding Company Limited 30,895%, Budianto Totong sebesar 5,798%, serta masyarakat sebesar 8,118%. Dengan Dewan Komisaris Utama yaitu Ahmad Wijaya, serta komisaris lainnya yaitu Kenneth Eng Shin Yak, Seo Han Yong Justin, Paramate Nisagornsen,
Justinus Aditya Sidarta, serta Heni Ratnawati. Dengan direksi utama yaitu Budianto Totong, serta direktur lainnya yaitu Antonius Tan, Warid Jintanawan, dan Andi Totong. Dengan anak perusahaan yaitu PT Eleganza Tile Indonesia, PT Mitra Hasil Sentosa, PT Catur Berkat Bersama, PT Kusuma Kemindo Sentosa, PT Catur Radiluhur Sentosa, PT Catur Raditya Sentosa, PT Catur Karda Sentosa, PT Catur Mitra Sejati Sentosa, PT Catur Hasil Sentosa, PT Catur Logamindo Sentosa, PT Catur Sentosa Anugrah, dan PT Mitra Bali Indah, dan serta PT Catur Sentosa Berhasil. Untuk perhitungan harga wajar menurut Benjamin Graham adalah diketahui earning per share-nya adalah 46, book value per share-nya adalah 574,58, dan harga sahamnya adalah 625. Untuk rumusnya adalah akar 22,5 dikali earning per share dikali book value per share sama dengan 22,5 dikali 46 dikali 574,58 sama dengan 771,161656. Hal ini termasuk ke under value karena harga wajarnya itu di atas harga saham. Untuk menentukan margin of safety-nya adalah harga wajar dikurang dengan harga saham, kemudian dibagi dengan harga wajar, lalu dikali dengan 100%, yaitu 771,161656 dikurang dengan 625 dibagi dengan 771,161656 dikali dengan 100%, hasilnya adalah 18,95%. Mitra Adi Perkasa Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam pengoperasian berbagai merek toko retail di Indonesia. Kegiatan usaha utama grup yang terdiri dari perusahaan dan anak perusahaan dikelompokkan menjadi 4 segmen. Penjualan eceran yang berfokus pada perdagangan pakaian, perlengkapan olahraga, aksesoris, dan mainan. Departemen store, kafe, dan restoran, dan lainnya, termasuk pengembangan properti, holding investasi, operasi toko buku, dan perdagangan kerajinan tangan. Beberapa merek toko retail yang beroperasi adalah Zara, Lacoste, Cotton On, Marks dan Spencer, Tussaud dan Sherman, Crabtree dan Evelyn, Steve Madden, Kids Station, Planet Sport, The Sport Warehouse, Sport Station, Iswell and Samsonite, toko serba ada termasuk Sogo, Debenhams, Seibu, dan Galeries Lafayette. Cafe dan restoran di bawah pengelolaannya meliputi Starbucks, Cold Stone Creamery, Sashi, Genki, Burger King, dan Domino's Pizza. Profil perusahaan. Mitra Adi Perkasa Tbk didirikan pada tanggal 23 Januari 1995. Kode perusahaan tersebut ialah E741. Sektor barang konsumen non-primer, IDX, IC atau perdagangan jasa dan investasi. Sektor perdagangan retailnya, IDX, IC atau perdagangan eceran. Industri retail khusus, industri retail pakaian dan tekstil. Tanggal IPO-nya 10 November 2004. Jumlah saham beredar 16.600 lembar atau 16,60 miliar lembar. Kapitalisasinya sejumlah 28,80. Pemegang saham di atas 5%. Ada PT Satya Mulia Gema Gumilang 51% dan masyarakat sejumlah 48,68%. Dewan Komisaris Mitra Adi Perkasa Tbk yaitu Sri Indrastuti Hadi Putranto atau Presiden Komisaris, GBPH Prabu Kusumo, Wakil Presiden Komisaris Henry Hasiawo, dan Batubara Komisaris Tan Komisaris. Direksinya yaitu HBI 1 Manteri, Presiden Direktur, VP Sarma, Wakil Presiden Direktur, Susiana Latif, Direktur, Michelle D. Keper, Direktur, Handaka Santosa, Direktur, Seni
Wati Gusman, Direktur. Anak perusahaan dari Mitra Adi Perkasa Tbk yaitu PT Prima Buana Perkasa, MAP Aktif Thailand, PT Mitra Gaya Indah, PT Putra Agung Lestari, PT MAP Aktiva, PT Sukses Diva Mandiri, PT Bersama Karuna Mandiri, PT Sari Mode Kria, PT Toya Roda Utama, PT Kreasi Mode Indonesia, PT Panen Lestari Internusa, PT Benua Hamparan Luas, PT Sari Boga Lestari, PT Sari Coffee Indonesia, PT Sari Pizza Indonesia, PT Sari Burger Indonesia, PT Sari Es Krim Indonesia, PT Dom Pizza Indonesia, PT Primer Donat Indonesia, PT Mitra Garindo Perkasa, PT Siola Sandimas, PT Premier Capital Indonesia, MAP Aktif TELTD, PT Mitra Selaras Sempurna, PT Sari Mode Fasindo Adi Perkasa, PT Mitra Mode Duna Fasindo. Diketahui dari perusahaan MAPI, EPS-nya yaitu 127, BVPS-nya 576,55, harga sahamnya 1.730. Maka IV sama dengan akar 22,5 dikali earning per share kali box value per share. IV sama dengan akar 22,5 kali 127 dikali 576,55 sama dengan 1.283,5465 dalam kurung over value. MOS-nya sama dengan IV dikurangi harga saham dibagi IV dikali 100%. MOS-nya jadi 1.283,5465 dikurangi 1.730 dibagi 1.283,5465 dikali 100%, maka hasilnya minus 34,78%. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan Bayu Buana Tbk dengan kode saham BAYU. Nah, perusahaan Bayu Buana Tbk itu adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis biro perjalanan. Layanannya meliputi reservasi penerbangan, hotel dan paket wisata, dan pemrosesan dokumen perjalanan. Nah, melalui anak perusahaannya ini, perusahaan menjalankan usaha pengelola konvensi atau event organizer, yaitu PT Buana Gelar Pariwicara. Di bidang transportasi ada PT Bayu Buana Transport. Di bidang agen penjualan tiket Aeroflot Russian Airlines and Hawaiian Airlines, yaitu PT Duta Buana Express. Dan agen penjualan tiket Mihin Lanka Airlines and Uzbekistan Airways, yaitu PT Dharma Buana Experindo. Dan jasa perjalanan yaitu PT Karisma Adiwibawa Tour and Travel. Nah, perusahaan menjual jasanya ke sektor retail dan korporasi, di mana memiliki cabang di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu Jakarta, Bogor, Bali, Bandung, Cilegon, Surabaya, dan Balikpapan. Nah, perusahaan Bayu Buana Tbk itu didirikan pada tanggal 11 Oktober 1912 dengan kode industrinya L513. Ada sektor barang konsumen non-primer yaitu IDXIC atau perdagangan jasa dan investasi yang disebut Jasica, dan subsektor jasa konsumen IDX atau restoran dan Jasica, industri pariwisata dan rekreasi, subindustri agen perjalanan, tanggal IPO 30 Oktober 1989, dan jumlah saham beredar yaitu 353.220.180 lembar dibagi 353,22 juta lembar, dan kapitalisasinya yaitu 538,66 miliar. Nah, kemudian untuk pemegang saham yang di atas 5% yaitu ada 5 perusahaan, yaitu ada 1. Standard Chartered Bank SG SAA, Bank INC, Bank Singapura Ltd, 1,54644000004 yaitu sebanyak 8,67%. Ada Bank Julius Baer & Co Ltd Singapura sebesar 7,86%. Ada Bank of Singapore Limited 2488340001 sebesar 6,9%. Ada PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk 11,46%. Geraha Sentosa Persada PT 28,08%, dan perusahaan saham di bawah 5% yaitu 31,03%. Kemudian untuk dewan komisarisnya yaitu ada Tio Buan Pomiki sebagai komisaris utama, dan Bos Tommy Suharman dan Pranowo Gumelia sebagai komisaris. Kemudian ada Agustinus Kasjaya Pakeseko sebagai direktur utama, dan Hardi Karniawan dan Kuswandita Min sebagai direktur.
Nah, anak perusahaan dari PT Bayu Buana Tbk ini yaitu ada PT Buana Grand Pariwicara sebagai pengelola konvensi 99,9899786%, ada PT Hula Travel Indonesia sebagai jasa bina perjalanan wisata 90%, ada PT Bagus Salam Buana Mitra sebagai penyedia jasa umroh 51%, ada PT Triputra Bayu Kencana sebagai perdagangan, pembangunan, dan industri dan jasa 60%, ada PT Duta Buana Express yaitu sebagai agen penjualan tiket penerbangan 99%, PT Dharma Buana Experindo sebagai agen penjualan tiket penerbangan 14,5%, ada PT Bayu Buana Transportasi 99%, ada PT Alfastor sebagai penyedia jasa waralaba 99%. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perhitungan harga wajar menurut Benjamin Graham, yaitu mengenai perhitungan intrinsic value dan MOS untuk perusahaan Bayu, di mana diketahui EPS-nya yaitu 225, BVPS-nya yaitu 1174,15, dan harga sahamnya yaitu di harga 1550. Nah, sesuai dengan rumusnya intrinsic value, maka dapat dinyatakan dengan akar 22,5 dikali EPS dikali book value per share. Dimana untuk intrinsic value-nya didapat 22,5 dikali 225 dikali 1174,15, yaitu didapat intrinsic value-nya adalah 2438,0595. Nah, dengan angka ini dapat dinyatakan bahwa nilai segini adalah under value. Nah, untuk MOS-nya yaitu sebagaimana sesuai dengan rumus, yaitu intrinsic value diambil harga saham dibagi intrinsic value dikali 100%. Didapatlah 2438,0595 diambil 1550 dibagi 2438,0595 dikali 100%. Didapatlah 36,42% margin of safety-nya. Selanjutnya adalah perusahaan AC Hardware Indonesia Tbk atau biasa dengan kode ACES. AC Hardware Indonesia Tbk ialah perusahaan yang bergerak di bidang home improvement dan lifestyle retail industry. Produk perbaikan rumah meliputi perangkat keras rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan pembersih, alat berkebun, perlengkapan pipa ledeng, pencahayaan, dan bahan bangunan. Produk gaya hidup meliputi aksesoris otomotif, perabotan, peralatan rumah tangga, barang olahraga, perlengkapan hewan peliharaan, dan persediaan horeca atau bisa disebut hotel, restoran, dan kafe. Melalui anak perusahaannya yaitu PT Toys Game Indonesia juga bergerak di bidang industri retail mainan. Perusahaan mengoperasikan toko retail dengan merek AC, sedangkan bisnis mainannya dengan nama Toys Kingdom. Jaringan toko AC-nya meliputi kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Balikpapan, Pontianak, Manado, dan Makassar. Toko Toys Kingdom-nya tersedia di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Profil perusahaannya yaitu AC Hardware Indonesia didirikan pada tanggal 3 Februari 1995. Kode industrinya yaitu E743. Lalu sektor barang konsumen non-primer yaitu IDX-IC-nya atau perdagangan, jasa, dan investasi atau biasa disingkat dengan JASICA. Subsektor perdagangan retail atau IDX-IC atau perdagangan eceran, JASICA. Industri retail khusus, subindustri retail barang rumah tangga. Tanggal IPO-nya yaitu 6 November 2007. Jumlah saham yang beredar yaitu 17.150 juta lembar atau 17,15 miliar lembar. Kapitalisasinya yaitu 13,29 triliun. Pemegang saham di atas 5% yaitu ada PT Kawan Lama Sejahtera dengan 59,97% dan masyarakat senilai 39,86%.
Dewan Komisaris dari AC Hardware Indonesia ini yaitu yang pertama adalah Kuncoro Wibowo sebagai Komisaris Utama, Hartanto Jasman sebagai Komisaris, Letjen TNI PURN Tarub sebagai Komisaris, Irjen Pol yaitu PURN Matius Salempang sebagai Komisaris, dan Tarisa Widya Krisnadi sebagai Komisaris. Lalu direksi dari Aceh Hardware Indonesia TBK ini yaitu direksinya yang pertama Prabowo Widya Krisnadi sebagai Direktur Utama, Sugianto Wibawa sebagai Direktur, Dewi Triana Saleh sebagai Direktur, Soeharno sebagai Direktur, Gregory Sugiono Wijaja sebagai Direktur, dan Teresa Wibowo sebagai Direktur. Lalu perusahaan Aceh Hardware Indonesia TBK ini mempunyai anak perusahaan yang tadi sudah disebutkan, yaitu yang pertama PT Toys Kingdom Indonesia yang bergerak di industri dan perdagangan senilai minus 60%, dan PT Omni Digitama Internusa bergerak di bidang industri dan perdagangan juga. Untuk perhitungan dari perusahaan Aceh Hardware TBK, kita perlu mengetahui EPS-nya terlebih dahulu, yaitu di RTI kita telah menemui senilai 46 dan BPPS-nya 340,75, lalu harga sahamnya senilai Rp770. Lalu kita hitung dan memperoleh EV-nya itu senilai minus 17.613,45, yaitu dengan bisa dibilang overvalued. Lalu MOS-nya diperoleh dengan senilai minus 29,65%. Jadi hal ini tidak layak untuk diinvestasikan. Sekian saja analisis dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.